Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Ardia Pramesti, NPM 201705104. Saya akan menjelaskan tentang materi linked list, queue list, dan struct. Yang pertama, linked list. Linked list adalah salah satu bentuk struktur data berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung-menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list sering disebut juga senarai berantai. Linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Masing-masing data dalam linked list disebut dengan node atau simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struct yang terdiri dari berbagai file. Perbedaan tentang linked list dan array. Kalau array itu statis, penambahan atau penghapusan data terbatas, random access, jadi boleh asal, dan penghapusan array tidak mungkin. Untuk linked list itu dinamis, terus penambahan atau penghapusan data tidak terbatas, dan sequential access, dan penghapusan linked list itu mudah. Ini adalah konsep linked list. Ada beberapa konsep linked list, yaitu yang pertama ada single linked list non-circular atau SLLNC. Itu jadi urut gitu sampai ke 0, sampai datanya kosong. Lalu ada SLLC, single linked list circular, yaitu jadi datanya data A ke B ke C itu akan balik lagi ke A, tidak sampai kosong seperti yang SLLNC. Lalu DLLNC itu double linked list non-circular, jadi nanti sama seperti yang pertama ini sampai datanya 0 tapi double. Lalu yang kedua itu single linked list circular, sama seperti yang kedua. Ini perbedaan single. Single itu artinya find pointernya hanya satu buah saja dan satu arah, serta pada akhir node pointernya menuju ke 0. Kalau single itu menuju ke 0. Kalau linked list itu artinya node tersebut saling terhubung satu sama lain. Seperti contohnya ini, dia menuju ke 0 atau ke data yang kosong. Lalu setiap node pada linked list mempunyai file yang berisi pointer ke node berikut dan juga memiliki file yang berisi data. Node terakhir akan menuju ke 0 yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat membaca isi linked list. Ini implementasi SLLNC, deklarasi node-nya. Ada tipe def, struct node, in data. Penjelasannya, pembuatan struct bernama tnode yang berisi dua file, yaitu file yang bertipe data integer data dan find next yang bertipe pointer dari tnode ini pointer. Lalu setelah pembuatan struct, buat variabel head yang bertipe pointer dari tnode yang berguna sebagai kepala linked list. Ini cara membuat node baru pada SLLNC. Itu digunakan pada keyword new yang berarti mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya. Kemudian node tersebut diisi data, pointer next-nya dituju ke 0 atau ke data kosong. Tnode baru sama dengan tnode baru data, sama dengan data baru next 0 atau data kosong. Materi yang kedua itu stacks atau
tumpukan. Tujuan: mempelajari tipe data stack dan bagaimana menggunakan 4 fungsi dasar, yaitu push, pop, isEmpty, dan isFull. 2. Mempelajari bagaimana mengimplementasikan stack dengan array. 3. Penggunaan stack untuk beberapa aplikasi seperti pengecekan palindrom, pengecekan kesesuaian tanda kurung, dan pengevaluasi ekspresi matematika. Stack atau tumpukan. Kumpulan item yang teratur di mana item baru akan dimasukkan ke dan sebuah item akan dikeluarkan dari satu ujung yang sama yaitu dari top sebuah stack. Struktur data linear di mana hanya bagian topnya saja yang bisa diakses. Bersifat LIFO atau last in first out. Lalu bisa diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Penggunaan stack yaitu 1. History pada web browser, 2. Undo log pada text editor, 3. Pemrosesan struktur bersarang atau nested loop, rekursi, fungsi, dan lain-lain. Lalu 4. Algoritma backtracking atau artificial intelligence atau AI. Operasi dasar stack. Pertama, push, yaitu memasukkan sebuah item baru ke dalam stack. Pop, itu untuk mengeluarkan sebuah item dari stack. 3. Operasi lain seperti isEmpty, isFull, dan show. Pop dan push up dilakukan melalui ujung yang sama, yaitu top. Contohnya, inisialisasi top sama dengan -1 itu seperti ini karena gak ada. Lalu push A sama dengan top sama dengan 0 seperti ini. Lalu 3. Push B banding top sama dengan 1 di atasnya. Ini jadi A ini ditaruh di barisan 0 karena topnya itu 0. Lalu push B itu ditaruh di barisan 1 karena topnya itu 1, dan ini push C top sama dengan 2 ditaruh di 2 karena dia topnya sama dengan 2. Lalu ini pop top sama dengan 1 itu nanti munculnya akan ke bawah gini. Visualisasi operasi stack seperti ini. Deklarasi struktur data pada stack itu pertama defining max size itu 100, mendefinisikan maksimal ukuran data dalam stack. Jadi ini mendefinisikan dulu ukuran datanya berapa, max size-nya. Habis itu tipe data struct, lalu itu in top ini sebagai index top, lalu char items maxim itu sebagai array, lalu stack itu untuk tipe data baru yang dibuat, itu stack. Deklarasi fungsi-fungsi stack ini void IntelliJ itu lambangnya stack S, stack pointer S. Lalu void pop itu lambangnya stack pointer S atau char pointer X. Void push itu lambangnya stack pointer S atau char X. Void show itu lambangnya stack pointer S. Lalu in isEmpty stack pointer S, in isFull stack pointer S. Lalu materi ketiga yaitu keyword atau antrean.
Contohnya antrian printer, antrian tiket bioskop. Pengertian KWU atau antrian adalah struktur data di mana proses pengambilan dan penambahan elemen dilakukan pada ujung yang berbeda. KWU mengikuti konsep FIFO. FIFO itu first in first out atau elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. NKWU dan DKWU. Satu NKWU itu proses penambahan elemen pada KWU. 2. DKWU itu proses pengambilan elemen pada KWU. Penambahan dilakukan pada bagian belakang, sedangkan pengambilan dilakukan pada bagian depan atau elemen yang pertama masuk. Seperti ini gambarnya. Lalu front dan rear. Front itu pointer bantu yang digunakan untuk menunjuk elemen yang paling depan. Rear itu pointer bantu yang digunakan untuk menunjuk elemen yang paling belakang. Seperti ini. KWU berguna untuk menyimpan pekerjaan yang tertunda. Ini gambaran proses KWU atau antrian. Ini item M masuk antrian dari belakang dan keluar dari depan. Jadi masuknya dari belakang, lalu keluarnya dari depan. Setelah keluar, ini setelah masuk. Operasi pada KWU. 1. Deklarasi. 2. Inisialisasi. 3. Cek kosong. 4. Cek penuh. 5. Penambahan. 6. Pengambilan. 7. Pengaksesan. 1. Deklarasi. Proses yang harus dilakukan pertama kali adalah deklarasi atau penyiapan tempat. Langkah yang harus dilakukan adalah deklarasi stack. 2. Deklarasi struktur data menggunakan array atau linked list. Lalu 3. Deklarasi pointer from and rear. Deklarasi KWU dengan linked list ini seperti ini. Pembuatan struct denote in data denote pointer next. 2. Pembuatan variabel head, title, font, and rear bertipe denote. Seperti ini, denote head, title, front, rear. 2. Inisialisasi pada linked list. Proses inisialisasi dilakukan dengan membiarkan nilai awal pada variabel head, title, font, and rear dengan nilai 0. Contohnya void inisialisasi head, title, font, rear, 0. 3. Cek kosong. Operasi yang dilakukan untuk mengecek kondisi KWU dalam keadaan kosong. Program is empty KWU linked list itu menggunakan bool is empty return rear sama dengan 0.